Diam. Jangan teriak. Hei. Dengerin saya dulu. Dengerin saya dulu. Kalau saya teriak, kalau kamu teriak, yang akan ditangkap bukan cuma kamu, tapi saya. Dan kamu. Karena kamu dikira selingkuh sama saya. Dengerin dulu makanya. Saya lagi mau coba nolongin kamu, ya. Lihat minuman ini. Kamu setiap hari minum ini pakai gelas ini kan? Lihat bekas serbuk putih ini. Oh ya, kamu kira ini kolagen yang disediain sama pembantu kamu setiap pagi? Ya. Ya, kamu percaya banget sama pembantumu itu yang udah dibayar sama ibu saya buat nyingkirin kamu. Oke, kalau misalkan kamu ngira saya yang naro, coba jelasin kalau saya yang naro, saya yang buang minuman ini. Gimana? Emangnya pergerakan saya kayak orang yang lagi mau naro bubuk ke minuman ini? Enggak kan? Dengar ya, saya gak mau ngapa-ngapain kamu. Saya gak tertarik sama kamu sama sekali. Saya bukan orang rendahan yang kayak kamu pikirin, atau kayak di sinetron-sinetron yang kamu pernah tonton. Tadi sore saya dengar pembicaraan lewat telepon. Katanya kamu harus disingkirkan demi image keluarga yang lebih baik, dan segala macam kata-katanya yang aneh. Ya, saya gak ngerti mereka mau apa, tapi yang jelas kamu harus lebih hati-hati. Jangan percaya siapapun di dalam rumah ini, atau temanmu sendiri, atau bahkan keluargamu sendiri. Ya, kalau misalkan kamu gak percaya, silahkan minum sendiri minumannya. Ya udah, kalau gak berani, siram ke tanamanmu. Gini ya, kamu ada di rumah keluarga kaya yang isinya orang-orang yang berani ngapain aja untuk uang. Banyak yang berusaha untuk menggantikan adikku atau suamimu karena merasa bahwa dia adalah orang yang memang bisa memimpin perusahaan, tapi dia tidak selalu ada di tempat. Mereka pikir mereka bisa menjadi pemimpin selanjutnya. Ya, daripada banyak nanya soal kenapa bukan saya yang megang perusahaan, lebih baik kamu coba cari orang yang bisa benar-benar kamu percaya. Enggak. Jangan percaya sama saya. Saya bukan orang biasa yang bisa dipercaya. Lebih baik kamu cari teman atau siapapun yang gak bisa disuap demi keamanan kamu. Ya, saya gak bisa disuap, tapi gak apa. Jangan saya. Saya gak mau terlibat ke masalah kamu. Ini urusanmu, karena kamu udah mau nikah sama adik saya. Jadi sudah seharusnya kamu tahu konsekuensi ini dan tahu kenapa ini bisa kejadian. Hei, saya bukan malaikat penolong. Gak usah minta tolong sama saya. Saya cuma ngelakuin ini karena saya dengar pembicaraan mereka di telepon. Gak lebih. Jangan kegeeran karena saya mau ngelindungin kamu atau bahkan suka sama kamu. Oke, gini. Kalau emang kamu gak punya siapa-siapa lagi, ambil kartu ini. Hubungi saya, tapi jangan hubungi saya di depan orang lain lagi. Dengar, saya bukan malu kelihatan berkomunikasi sama orang kayak kamu. Tapi saya gak mau berkomunikasi sama orang yang punya hubungan kayak kamu. Terlalu banyak fitnah yang bisa dilempar ke saya kalau misalkan saya ketahuan ngobrol sama kamu, apalagi berhubungan lewat telepon sama kamu. Saya gak tahu jalan yang akan kamu ambil setelah ini apa, tapi saya jamin pasti di pikiran kamu itu gak ada jalan yang baik untuk saya, terutama kalau saya terlibat. Jadi tolong hubungi saya ketika saya memang sudah menjadi opsi terakhir. Ngerti? Oh, sedikit peringatan. Kalau kamu akhirnya mutusin buat pergi dari keluarga ini, selamat, kamu akan lolos dan pada akhirnya kepalamu akan hilang. Kalau kamu akhirnya mutusin buat cerai, selamat, kamu akan lolos dan pada akhirnya kepalamu akan hilang. Kalau kamu akhirnya mutusin buat punya cerita selingkuh agar kamu diceraikan oleh adik saya, selamat, kamu akan lolos dan pada akhirnya kepalamu akan hilang. Begitu seterusnya karena gak boleh ada yang tahu soal rahasia percobaan pembunuhan ini. Jadi sekalinya kamu kelihatan masih hidup, kamu udah termasuk ke dalam permainan. Kecuali kamu bisa dapetin penyelamat yang tepat. Saya bukan penyelamat yang tepat,
karena saya bukan orang yang punya wewenang untuk membuatmu keluar dari rumah jahanam ini. Iya, saya tahu. Saya punya perusahaan sendiri dan lain sebagainya, tapi saya bukan orang yang punya hak atau keinginan untuk merebut istri adik saya sendiri. Pernah mikir pakai otak gak sih? Ya udah. Lebih baik kamu nikmati hidupmu bersama adik saya dan tetap waspada. Udah, itu aja saran dari saya. Gimana kalau adik saya yang sebenarnya mau kamu mati? Ya, masuk akal sih. Sepertinya dia bukan orang yang... Ya, sepertinya dia memang tidak mau terlihat menceraikan istrinya. Jadi dia sengaja membuat skenario di mana kamu meninggal karena seseorang yang dibayar. Tapi dugaan saja belum cukup. Mulai dari sekarang coba carilah bukti yang bisa membantumu untuk memenangkan kasus itu. Ya, pemikiran yang bagus. Kamu bisa jadi detektif yang baik kalau misalkan kamu mau. Tapi sayangnya gak sebaik itu untuk langsung tahu kalau minuman ini beracun. Udah, saya harus pergi dulu sebelum ada yang masuk. Selamat tinggal. Gimana kalau misalkan kamu ditemukan masih hidup setelah minum itu? Ya, pertama jangan diminum. Kedua, kalau memang ada yang masih menemukan kamu hidup, kamu coba aja lihat siapa yang paling gugup. Udah jelaskan dari situ siapa pelakunya. Ya, saya memang sudah bilang kalau pelakunya itu disuruh oleh ibu saya. Tapi yakin kamu bisa percaya sama saya sepenuhnya. Ya udah, selamat tinggal. Masuk. Siapa yang bolehin kamu masuk ke ruangan saya? Kamu kira kamu siapa berani masuk sini? Saya udah bilang jangan ada yang tahu kalau emang kamu mau ketemu sama saya. Kamu beneran emang gak pakai otak ya? Coba, mau jadi apa pertemuan ini emang kalau misalkan tiba-tiba adik saya tahu? Gak takut dijadiin kambing hitam? Saya memang bisa jamin perusahaan saya aman, tapi gak dengan orang yang nganterin kamu. Tindakan gegabah. Yaudah, kenapa? Ada bukti apa? Ibu saya. Gak kaget sih. Kan emang saya udah bilang. Ya kalau ditanya kenapa, dia udah buta sama keahlian anaknya itu. Sejak adik saya yang dalam tanda kutip memegang perusahaan, orang tua saya itu, ya, perusahaannya jadi maju dan mencetak sejarah. Harusnya kamu tahu itu. Yang kamu gak tahu adalah di keluarga saya udah sepenuhnya ditutupi oleh yang namanya harta. Jadi jangan kaget kalau adik saya yang lebih didengar daripada ayah saya dan juga siapapun yang punya otoritas. Tanda kutip itu ya karena adik saya bisa sebegitu suksesnya karena arahan dari saya. Dan karena saya muak melihat hal itu, saya membuat perusahaan sendiri. Udah, the end. Ya udah, gak usah cari tahu lagi. Makasih banyak informasinya. Tapi informasi dari kamu belum cukup buat nuntut atau bahkan bisa bikin kamu ngancem dia biar gak ngusik kehidupan kamu lagi selamanya. Ya cari aja. Cari informasinya sendiri. Jangan minta saya yang cari. Ini masalahmu, bukan masalah saya. Jangan seret saya ke dalam masalahmu. Ya, kalau memang saya terseret ke dalam situ, saya yakin saya bisa selamat. Sekarang mau ngancam saya? Iya. Wow.
Kamu ngancam orang yang baru aja nyelamatin kamu tadi malam. Iya, oke. Gini, soal petunjuk, saya nggak bisa kasih apapun itu. Kecuali kamu sendiri yang coba cari password dan juga email dari suamimu sendiri. Ya, kita perlu bukti-bukti dan juga akses ke perusahaan ya. Mungkin kita bisa menemukan sesuatu di situ. Ya, saya kurang tahu dia bisa nyimpen di mana. Mungkin harusnya di buku perpustakaannya. Jadi coba cari aja ke situ. Mungkin di situ kamu bisa ketemu jawabannya. Ya, kunci. Biasanya ada penjaga yang punya satu kunci. Kamu bisa mengeliminasi penjaga itu dan merebut kunci itu. Bercanda, ini. Saya mudahkan pekerjaanmu. Saya punya kunci cadangannya. Tolong dibawa dan jangan sampai hilang. Saya hanya punya satu kunci ini. Kalau ini hilang, adik saya juga akan tahu. Ngerti? Buat apa? Kalau kamu mau saya ikut, bukannya saya udah cerita ya, kalau orang kayak saya itu gak punya kekuasaan di rumah. Saya bisa difitnah sama pembantu-pembantu rumah kalau saya suka sama kamu dan kamu pikir itu bakal menguntungkan buat saya. Bantu apa lagi? Kamu datang ke perusahaan saya, minta tolong sama saya dan sekarang berani ngancem lagi. Tadi saya udah biarin kamu lolos untuk ngancem saya sekali ya. Tapi sekarang menurut saya kamu udah keterlaluan. Keluar kamu. Perlu saya panggilin security? Saya bilang keluar. Saya gak peduli kamu mau takut, kamu mau apapun itu. Ini masalahmu, hadapin sendiri. Mau kamu bilang berapa kali minta tolong sama saya? Kamu lupa, kamu kesini udah membahayakan saya juga. Jadi tolong keluar dari sini. Saya bilang keluar ya keluar. Keluar kamu! Emang terlalu nekat. Ya, tapi bisa dimengerti sih. Siapa yang nyangka mau hidup kaya malah direpotin kayak begini. Ya, tapi semoga dia bisa ketemu buku itu sih. Dan semoga dia selamat. Masuk ke lemari, cepet. Jangan banyak tanya. Ada penjaga lagi patroli. Kalau saya dilihat berduaan sama kamu, kamu kira emang bakal kayak gimana nanti? Wow, ada 2 pasangan di sini. Udah, masuk. Kamu takut? Emang kamu anak SD apa? Hah? Takut apaan? Wow, dari sekian banyak hal yang harus kamu takutin, kamu harus takut sama lemari. Klaustrofobia apa? Ya takut di ruang sempit. Tapi udah, buruan masuk. Hah? Masuk bareng kamu? Gini, kalau emang kamu takut ruang sempit, kamu minta aku masuk. Itu tambah sempit. Makin gak nyaman kamu. Ngapain? Buruan masuk. Yaudah. Diam. Kamu yang minta aku masuk ke dalam sini terus. Kamu yang ngeluh sempit. Diam. Oke. Udah keluar harusnya. Lagian kamu ada-ada aja. Ya, salah sendiri. Nyari kata sandinya lama banget. Nyari kata sandi doang. Apa susahnya sih emangnya? Yang ngapain saya nyari sandi adik saya? Yang butuh bukan saya. Yang butuh kamu. Untungnya buat apa saya nyari kayak gitu? Hah? Cari sendirilah. Gak penting mau tahu saya kenapa di sini. Saya gak khawatir sama kamu. Saya cuma kebetulan lewat doang tadi. Yaudah, ini kita mau debat sambil dempetan kayak gini di lemari apa gimana? Ayo keluar. Saya kejepit. Kamu jangan gerak-gerak.
Saya nggak bisa gerak. Saya nggak bisa kalau misalkan kamu gerak-gerak terus. Ya sempit. Menurut kamu emang kenapa saya di dalam sini? Ini gara-gara kamu yang minta. Ya makanya jangan minta saya masuk ke dalam sama kamu. Kau bohong soal klaustrofobia itu kan? Hah? Yaudah, sekarang coba keluarin tanganmu dulu. Habis itu coba pelan-pelan. Kalau mau bilang ribet, yang ribet itu kamu. Dari awal yang minta masuk ke sini saya emang. Tapi misalkan kamu masuk ke sini sendiri, kita semua bakal aman. Kalau kamu diem nurut sama saya dan masuk ke lemari ini tanpa banyak debat segala macam, harusnya saya bisa kelihatan sama penjaga dan gak ngapa-ngapain dan gak diapa-apain. Sekarang kalau penjaga ketemu kita kayak gini, bentukannya kayak begini, apa kata orang? Hah? Terserah deh. Pokoknya sekarang mending kamu coba keluarin badanmu sedikit demi sedikit. Iya, sedikit-sedikit. Nah, sedikit-sedikit. Kamu ngerti bahasa Indonesia? Badan saya gak bisa keluar gara-gara kejepit. Ini juga gara-gara kamu. Udah tahu kita tadi buru-buru, malah suruh saya masuk detik-detik akhir. Saya jadi gak bener kan posisinya. Emang kalau misalkan bukan salah kamu, salah siapa lagi? Salah saya. Kamu mau nikah sama adik saya juga salah saya. Iya. Udah buruan. Hah? Tangan kamu kejepit juga. Terus kita keluar dari sini gimana? Saya lelah ngasih tahu kamu solusi terus ya. Kamu nanyain solusi ke saya mulu. Iya, saya cowok. Iya. Diam kamu. Awasin kaki kamu. Udah nurut aja. Mau keluar dari sini kan? Ini kaki saya dempetan sama paha kamu. Coba kamu kakinya agak ke kanan. Aduh. Kanan kamu, bukan kanan saya. Kamu bisa bedain kiri sama kanan gak sih? Hah? Kamu juga gak perlu tenaga pindahinnya, pelan-pelan aja. Ini lagi mau pindahin kaki, bukan lagi mau main bola. Udah gak usah banyak ngomong. Cepat lakuin. Thank you. Sekarang tendang kaki kamu ke sisi lemari kiri kamu. Ya, tendang aja. Perpustakaan ini kedap suara. Ada alasannya ini disebut ruang paling aman di rumah ini. Ya. Siap? Ya, siap-siap saya juga di kiri kamu ya. Bisa. Percaya sama saya. Siapa yang udah selamatin kamu dari kolagen beracun itu? Saya kan? Yuk. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sambil nendang, dorong badan kamu ke belakang. Iya, saya yakin bisa. Hati-hati, jangan terkilir. 1, 2, 3. Enggak apa-apa. Terkilir dikit doang. Ya, jadi lemari ini emang ada ruang buat naruh buku di bagian kiri kanan, tapi belum pernah dipakai gara-gara saya juga nggak jadi naruh. Dan lemari ini memang tidak terlalu mahal. Ya, saya nggak suka buang uang untuk hal-hal yang sebenarnya nggak perlu saya beli. Dan untunglah jadinya kita. Ngapain saya ngomongin ini ke kamu? Hah? Udah, buruan cari Sandia, yang benar. Apa? Ya nggak apa-apa, kaki saya diurut doang juga selesai. Cari sandinya. Itu buku yang di meja ada sandinya. Ya, buku yang dari tadi kamu pegang. Kenapa saya bisa tahu? Ya, menurut kamu kenapa saya bisa tahu? Dari awal pas saya tahu kamu akan diracunin. Dari awal pas saya tahu sebenarnya kalau suamimu ini punya perilaku yang selalu ditutupi oleh media. Saya udah pernah coba kasih tahu ke semua orang di rumah ini, tapi tidak ada yang tahu dan tidak ada yang peduli.
Mereka malah mengancam dan mengeluarkan saya dari keluarga ini. Kaget? Jangan. Suamimu ini playboy yang gak pernah bisa ngelola perusahaan, tapi kebetulan dia ikut-ikutan pilihan saya yang di awal saat saya membantu memegang perusahaan ini. Dia memang punya perilaku playboy yang selalu ditutupi oleh media. Oh ya, mungkin sedikit mengejutkan, tapi memang adik saya cukup brengsek dan tidak tahu malu dulu. Namun suatu hari ia tiba-tiba berubah dan mencari istri di sebuah kota kecil, yaitu kota di mana kamu berasal. Kaget lagi? Ya, selamat datang di dunia orang kaya di mana kamu tidak akan hanya menemukan uang, tapi kamu juga menemukan sifat manusia yang baru, yaitu kelicikan. Saya tahu semuanya karena saya yang megang sistem keamanan di sini. Saya yang punya semua bukti dan perilaku orang-orang di dalam rumah ini. Di luar rumah ini, bukan urusan saya. Buku itu sebenarnya buku tempat saya dan adik saya merencanakan perusahaan keluarga kami ke depannya. Tapi dia mengatasnamakan dirinya atas semua usaha yang kami lakukan. Jadi ya, seharusnya ada di dalam situ. Buka aja. Seharusnya dia masih terjebak di sekitar bab 5, di mana perusahaan sedang masa jaya-jayanya dan dia yang menyusun. Perusahaan bisa pergi kemana-mana dan memiliki pasangan di mana-mana. Kalau kalkulasi saya tepat. Kenapa saya bisa tahu sedetail itu? Seperti yang sudah saya bilang, itu hal yang saya lakuin, makanya saya tahu. Begini, kalau saya jelasin, kamu pasti gak akan percaya. Jadi, silahkan lakukan saja. Ya. Oke. Saya jelasin tapi terserah kamu mau percaya atau enggak. Buku itu, buku yang sedang kamu pegang. Buku yang saya temuin di basement rumah dan punya kekuatan untuk membuat cerita di dalam buku itu menjadi kenyataan. Saya nulis sama adik saya saat itu. Tapi semua berubah saat apa yang kita bikin sama-sama dia buat lagi dari awal. Tapi mengatasnamakan dirinya dan tentu untuk kepentingan dirinya. Dia juga bikin saya gak bisa nulis lagi di buku itu dengan cara apapun. Ya intinya semua hal yang dia tulis begitu, karena dia tahu orang yang saya percaya satu-satunya itu cuma dia. Dan bukan orang lain lagi. Dan kalau mau cerita yang dia tulis jadi kenyataan, harus ada setidaknya satu orang yang percaya. Dan biarpun sekarang ada kamu, yang saya gak tahu kamu itu akan baca atau tulis apa di situ. Saya tetap gak percaya sama kamu. Udah, mending kamu buka dan cari bab 5. Kalau benar sesuai dengan yang sebelumnya, seharusnya dia nulis di situ. Tapi tolong, jangan buka itu di depan saya. Ya, gak apa-apa. Cuma ada beberapa tahap dalam membuka buku ini. Di tahap pertama saya akan kesakitan setengah mati pas ada yang buka buku itu, dan tahap kedua saya akan nyoba untuk bikin kamu kehilangan nyawa kalau kamu buka buku itu. Udah itu aja. Ya, terserah percaya gak percaya. Cari bab 5. Tapi tolong, tunggu saya keluar dari ruangan ini. Kalau ada yang mengetuk pintu ini, atau minta kamu berhenti, tolong jangan buka pintunya. Dan tolong terus lakuin apa yang kamu yakini. Jaga diri kamu. Kunci pintu ini. Buka pintunya! Tutup bukunya! Buka! Dan kalau mau cerita yang ditulis jadi kenyataan, harus ada setidaknya satu orang yang percaya. Biarpun sekarang ada kamu, saya masih gak tahu kamu akan baca apa dan tulis apa di situ. Dan saya masih gak percaya sama kamu. Tutup bukunya sekarang juga!
Kenapa lama? Sandinya. Sandinya udah gak ada ya? Tapi apa yang kamu tulis? Sesederhana itu ternyata. Enggak apa-apa. Makasih banyak udah mau nulis itu. Maaf bikin kamu masuk ke dalam cerita ini. Saya boleh minta pen kamu yang tadi? Ya, makasih. Mau nulis apa? Kamu percayakan sama saya? Mau saya bikin lepas dari kejaran suamimu itu? Ada apa ini, Tuan? Kenapa perpustakaannya berantakan begini? Kenapa Tuan sama Nyonya di sini berduaan? Baiklah kalau begitu. Selamat pagi. Kenapa? Kaget. Ya kayaknya saya kurang detail nulis di bukunya. Kamu kira itu mimpi ya? Lah, kalau itu mimpi mah mending tidur lagi. Mimpinya aneh banget. Masa bisa nulis di buku yang bikin jadi kenyataan? Ya bukunya saya bikin musnah dan semua yang berkaitan sama buku itu jadi hilang dan keluarga saya udah bangkrut sekarang. Karena semua kelakuan yang ditulis oleh adik saya udah jadi bumerang buat dia. Udah, emang dikira saya gak capek apa hampir ngebunuh istri saya semalam. Ya lihat cincin kamu. Emang itu cincin yang sama kayak pas kamu sama adik saya. Ya udah diam lah, saya ngantuk. Oke. Iya, oke, saya jelasin. Saya cuma nulis di buku itu untuk waktu berhenti. Dan saya nulis segala macam hal yang saya perluin, termasuk menyelamatkan kamu. Ya udah, makanya timelinenya agak berantakan dan pikirannya agak berbeda dengan sebelumnya. Dan perkiraan saya sedikit salah. Ya, makanya sekarang saya malah gak sadar bikin kamu nikah sama saya. Ya gitu deh intinya. Apalagi yang mau ditanya? Ya saya gak sekaya suami kamu, tapi saya gak pengen bunuh kamu. Ngapain saya bunuh orang yang udah lepasin saya dari kutukan yang dibuat oleh orang yang saya percaya? Tapi sekarang saya percaya kamu sih, karena kamu yang nulis itu. Ya tapi technically bukan selingkuh sih. Technically ini di timeline yang berbeda, dengan perjalanan hidup yang beda dan pilihan hidup yang berbeda segala macam. Ya kamu gak pernah ketemu adik saya yang belum jadi pura-pura tobat di depan orang tua saya, dan kamu malah ketemu sama saya saat saya melakukan perjalanan dinas ke kotamu. Ya agak aneh dan berantakan timelinenya, tapi mungkin karena ada perubahan di masa lalu yang signifikan jadinya kayak gitu. Ya pokoknya soal timeline. Tapi entah kenapa rasa percaya sama kamu sih masih ada. Biarpun bukunya udah hilang ya. Ya gak tahu, rasanya real aja. Entah kenapa sebelum kamu nulis di buku itu juga, saya gak tahu, rasanya kayak ada, saya harus bikin semuanya jadi begini. Karena memang seharusnya jalan ceritanya begini dari awal. Dari awal semua kebetulan, dan dimulai dari saya dengar percakapan ibu saya, rasa percaya saya ke kamu dan semuanya. Entahlah, rasanya gak bisa dijelasin.
Yang pasti semua terjadi secara tiba-tiba dan cepat. Dan juga entah kenapa dibawa oleh sebuah arus. Tapi rasanya memang takdirnya begini. Memang harusnya membawanya ke sini. Baik untuk kamu dan saya. Mungkin emang jalannya begini. Kamu percaya nggak kalau ada timeline atau universe yang berbeda di mana emang kita berdua yang jadi nikah kayak begini sekarang? Ya kalau saya sih percaya ya. Dan gak akan nolak sama sekali. Hey, mungkin kamu ngerasa ciuman pertamamu sama dia, tapi di dunia ini, ciuman pertamamu sama saya. Ya, kamu yang bilang ciuman pertamamu sama saya di dunia ini. Kalau kamu lupa. Enak kok. Bukan masalah itu ya. Ya entahlah. Saya juga gak tahu kenapa saya yakin kalau memang ini jalan yang terbaik pada akhirnya. Emang kamu gak mau coba dulu sama saya? Saya gak galak kok. Cuma bandel aja dikit. Hey. Jangan lupa kamu yang bikin saya percaya sama kamu karena kamu nulis itu. Makanya kalau nulis tuh dipikir-pikir. Iya sih, kalau dikejar pakai kapak siapa juga yang gak panik. Tapi makasih banyak ya, udah mau nulis itu. Karena kamu yang bikin saya percaya sama orang lain lagi. Selain orang brengsek itu. Kalau bukan kamu, saya gak tahu siapa lagi. Mungkin saya di dunia yang masih gak percaya sama kamu dan ngebiarin kamu meninggal itu. Ya saya yang bakal sendirian, yang bakal nyesel gak masuk ke dalam kamar kamu buat ngerebut racun itu. Ya maaf, yang saya kepikiran itu cuma biar saya nyelamatin kamu. Ya biarpun agak nekat sih, masuk lewat jendela di lantai 3. Ya udahlah, saya malas ngomongin dunia lain kayak film Marvel aja. Hei, kamu biasanya manja loh ke saya. Kenapa hari ini gak manja? Masih gak biasa ya? Ya udah gak apa-apa. Sini saya bikin terbiasa sama saya. Hei, sini. Hei, jangan malu-malu gitu lah. Kita udah suami istri. Masa gak boleh kamu di atas saya? Udah saya bilang ini bukan selingkuh. Ini timeline yang lain. Jangan tegang begitu. Mau kamu merah tau. Lucu deh. Jadi kayak Pak Sutri lagi. Atau emang sengaja biar kayak Pak Sutri, biar anget-anget terus gitu hubungannya. Enggak. Ya udah terserah, masih mau mikirin ini selingkuh. Tapi muka kamu gak bisa bohong. Badan kamu gak bisa bohong. Lihat betapa rileksnya badan kamu di sini. Ya, jalanin hidup aja kayak biasa. Emang kenapa sih? Kalau emang ternyata kita berakhir di dunia di mana saya nggak berakhir sama kamu, saya bakal minta buku magic itu dikutuk karena udah ngerebut kamu dari saya. Saya bakal kejar kamu, mau kamu ada di dunia manapun juga. Mungkin saya bukan suami yang sebenarnya kamu bayangin. Beda lah. Kekayaannya beda. Apalagi kalau kamu ingat sama apa yang saya lakuin ke kamu sebelumnya. Kayak peduli gak peduli. Tapi percayalah, di balik semua itu, saya mau kamu berhasil. Berhasil lepas dari ikatan suamimu yang sebelumnya itu. Percayalah, kamu yang saya inginkan.
Merah lagi tuh mukamu. Aduh. Kok kasar sih? Kalau kasar-kasar begini biasanya harus dihukum. Iya, biasanya di rumah ini tuh ada hukuman. Kalau misalkan si istri itu mukul suami harus dicium berkali-kali. Kenapa nggak mukul lagi? Tadi kayak mukul-mukul. Aduh, kan? Mau lagi? Udah, capek. Gimana? Udah percaya kalau kakak iparmu itu sebenarnya suamimu sekarang? Atau masih mau balik sama ya suamimu yang niat hilangin nyawamu itu? Ya udah, kalau mau sama saya terima dengan baik. Selamat datang kembali sayang. Makin merah tuh muka kamu. Biar aku bikin merah sekalian. Oh ya, di rumah ini tuh ada peraturan kalau mukanya merah gara-gara dicium terus harus temenin suaminya seharian, harus kadelin suaminya seharian, cium-ciumin, sayang-sayangin sampai suaminya ngerasa puas. Jadi kamu harus puasin saya. Aduh. Bercanda. Orang kok kalau diajakin bercanda kok gak bisa sih. Ya emang saya galak sebelumnya, dingin. Tapi ya namanya juga kakak ipar. Masa deket-deket sama istri orang. Ya biarpun sekarang orang itu adalah saya. Ya udahlah. Yang penting kamu jangan deket-deket sama adik ipar. Kalau kamu deket-deket, nanti kamu saya kurung di rumah biar nggak kemana-mana. Itu perjanjian juga. Perjanjian kalau misalkan kamu keluar ngelihat adik ipar, kamu bakal di rumah doang, nggak boleh kemana-mana pokoknya. Ya dari tadi perjanjiannya semua itu emang dibikin-bikin. Ya udah sih, emang nggak boleh bikin-bikin peraturan kayak begitu. Loh, ngatur. Hei, saya kepala keluarga di sini. Anda itu adalah ibu rumah tangga. Anda adalah ibu rumah tangga yang akan saya ratukan setiap hari. Dah, kalau gitu mana kadalnya? Harus. Kalau kadal kayak begini itu nggak boleh dilewatin. Ini tradisi setiap pagi. Kita selalu kadal. Iya bohong. Tapi kan emang nggak mau kadal. Ya udah sih, kadal aja yuk. Nggak enak. Aku yang atas kamu aja. Emang kenapa sih? Kok kayak ribet banget kamu? Udah nurut aja. Kamu lupa terakhir kali kamu gak nurut, jadi kayak gimana? Ya jadinya kaki aku terkilir gara-gara kamu. Masih guilt trip. Bercanda sayang. Kamu ngerti kadal kan? Ya udah, mana pet-petnya? Kepala saya dilus-elus dong. Kenapa? Takut ngelus-ngelus kepala kakak ipar. Ya kayak gitu. Kayak gitu enak. Kamu berbakat deh. Mau gak jadi istriku aja? Soalnya istriku yang satu ini, dia tuh masih inget sama masa lalunya, masih inget sama dulu dia udah punya suami, tapi sekarang sama saya. Udah gitu sekarang dia masih mikir kalau ini selingkuh. Saya sayang sama kamu.
Ini beneran. Kalau emang takdirnya begini, saya seneng kok. Kalau kamu seneng gak? Seneng juga ya ternyata. Iya, seneng. Kalau emang seneng, jangan saya terus dong yang cium. Mana ciumnya? Oh. Astaga. Hey. Okay. I got your point. Okay. Dah. Cukup. Mandel ya. Mandel. Kan tadi harusnya nurut sama suami. Istri yang ini lumayan bandel juga. Tapi gak apa-apa. Saya suka yang bandel-bandel kayak gini.